Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Tetap optimis, insya Allah kita bisa tembus SBMPTN tahun 2021. Amin. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu kisi-kisi UTBK khusus mata pelajaran biologi tahun 2021. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, teman-teman, kita harus tahu bagaimana sih tips dan triks untuk mendapatkan skor tinggi di UTBK. Tentunya ada dua rumus. Yang pertama, teman-teman harus bisa mengetahui kisi-kisi materi 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena dengan kita tahu materi yang selalu muncul di 10 tahun terakhir, maka kita bisa lebih fokus di dalam menyiapkan belajar kita, dan kita bisa punya bayangan kira-kira soal yang nanti bakalan keluar itu apa. Dan yang kedua, jangan lupa kita harus punya keterampilan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan cepat. Karena waktu kita terbatas, kita harus punya trik supaya waktu kita nggak habis. Berarti kita harus punya cara menyelesaikan soal dengan cepat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang nomor satu dulu nih. Apa sih kisi-kisi UTBK tahun 2001? Dari mana dapatnya? Dari data 10 tahun terakhir soal biologi yang sudah keluar. Nah, kita buka ya. Nah, oke. Tahun 2021 ini kita ketahui bersama bahwasanya ada dua kelompok mata ujian ya. Yang pertama TKA, tes kompetensi akademik, dan tes potensi skolastik. TKA sendiri terdiri dari 4 mapel ya untuk kelompok saintek, matematika IPA 20 soal, fisika 20 soal, kimia 20 soal, dan biologi 20 soal. Sedangkan materi TPS-nya dipecah jadi 4 juga, penalaran umum 20 soal, pengetahuan kuantitatif 20 soal, pemahaman bacaan dan tulisan 20 soal, dan pengetahuan secara umum 20 soal. Pada video kali ini kita akan fokus dulu ke mata pelajaran biologi. Kira-kira 20 soal biologi ini tentang apa saja? Kita akan lihat berbasis data soal-soal biologi yang telah muncul 10 tahun terakhir. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi-materi yang selalu muncul di soal SBMPTN 10 tahun terakhir. Karena dari data ini maka kita akan punya kesimpulan, oh berarti peluangnya tahun ini yang soal muncul itu tentang bab apa. Kita buka dulu yang pertama. Nah ini, sel, jaringan, dan organ. 26 kali. Perhatikan teman-teman. Datanya 10 tahun, tapi dia muncul 26 kali. Berarti dalam 1 tahun, dia rata-rata muncul minimal 2. Bahkan karena ini 26, berarti bisa jadi tahun tertentu dia munculnya lebih dari 2. Tentang bab sel, jaringan, dan organ. Yang kedua, struktur fungsi dan tubuh manusia. 21 kali, berarti masih sangat tinggi frekuensinya ini. Minimal 2 soal setiap tahun ya. Yang ketiga, genetika dan mutasi 17 kali, berarti minimal 1,5 soal. Artinya selalu muncul 1 soal, dan bahkan tahun tertentu bisa 2 soal. Yang keempat, metabolisme sel 16 kali. Ini sangat tinggi sekali juga ya. Setiap tahun selalu muncul, bahkan bisa muncul lebih dari 1 soal dalam 1 tahun. Yang kelima, ekologi 12 kali. Nah, ini berarti masih juga sering, setiap tahun selalu muncul, bahkan bisa lebih dari 1 soal. Yang keenam, virus, monera, dan fungi ini 10 kali. Berarti ini setiap tahun selalu muncul. Selalu saja ada soal ini muncul di SBMPTN. Yang ketujuh, plantai 9 kali. Ini sering muncul juga ya, karena frekuensinya 9 kali, walaupun ada 1 kali setahun ini absen. Dan yang kedelapan, animalia 9 kali, juga masih sangat sering sekali. Kemudian bioteknologi 9 kali. Dan yang terakhir adalah asal-usul kehidupan 7 kali. Nah, materi-materi inilah yang harus kita siapkan, yang harus kita latih, yang harus kita matangkan, karena prediksinya inilah yang bakalan keluar di tahun 2021 atau di tahun ini. Nah, saya akan lebih menguraikan untuk yang nomor 1 sampai 5 karena ini frekuensinya sangat tinggi. Kira-kira lebih spesifiknya ini tentang apa sih soalnya ini? Oke, kita bedah ya satu-satu. Oke, sel, jaringan, dan organ. Soal yang selalu keluar itu adalah struktur dan fungsi sel, ya, siklus sel, pembelahan sel, transport membran, jaringan dan organ tumbuhan, jaringan dan organ hewan. Nah, perhatikan ini ya. Yang kedua, struktur dan fungsi tubuh manusia. Ini sistem ekskresi,
sistem endokrin, sistem saraf, mekanisme pertahanan tubuh, sistem pernafasan, sistem reproduksi, alat gerak, sistem peredaran darah, dan sistem internal. Dan yang ketiga, genetika dan mutasi, ini tentang gen, DNA, kromosom, sintesis protein, jenis-jenis mutasi, serta penyebab dan dampak mutasi. Yang keempat, tentang metabolisme sel, tentang fotosintesis, respirasi aerob dan anaerob, kemosintesis, dan cara kerja enzim. Sedangkan yang terakhir adalah tentang ekologi. Babnya adalah yang sering muncul, komponen ekosistem, aliran energi, pencemaran lingkungan, dan daur biogeokimia. Oke, teman-teman fokus saja untuk biologi itu di soal-soal tentang bab ini. Cari contoh-contoh soal yang membahas tentang bab ini. Kemudian kuasai dengan betul setiap jenis soalnya. Tidak perlu bingung untuk memikirkan bab lain, karena dari peta ini kita sudah punya gambaran. Karena dia setiap tahun itu muncul, berarti punya peluang besar tahun ini juga akan muncul kembali. Nah, tentunya setelah tahu jenis soalnya, setelah tahu babnya, kita juga butuh sebuah keterampilan bagaimana bisa menjawab soal biologi ini dengan cepat dalam waktu yang terbatas. Tentunya ikuti video berikutnya, karena di dalam video berikutnya kita akan kupas tuntas cara menjawab tipe-tipe soal biologi, sehingga dalam waktu yang singkat kita bisa langsung ketemu jawabannya dengan tepat. Untuk itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, tetap optimis. Dengan usaha yang optimal, insya Allah kita menjadi salah satu bagian peserta yang lolos SBMPTN tahun 2021. Amin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.